Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kawan Hiwar, senang sekali saya Nur Muhammad Syafi'i bisa menjumpai kawan-kawan Hiwar semua dalam program podcast Bincang Kitab. Baik, program ini merupakan salah satu program khusus yang membedah berbagai karya literatur dan buku-buku berharga, khususnya yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Al-Azhar. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas dua buku yang sangat menarik nih, dan tentunya penuh akan informasi, yaitu buku beliau yang berjudul Mustalahul Imarah dan juga Jejak-Jejak Qal'ah. Dua buku yang akan memberikan wawasan kita ini merupakan dua buku yang sangat jarang sekali dibahas oleh para akademisi, terutama di kalangan mahasiswa Universitas Al-Azhar. Dan senang sekali di sini kami telah hadir narasumber kita, ada Ustadz Fajar Ilman Nafi. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Baik kawan-kawan Hiwar semua, beliau adalah Ustadz Fajar Ilman Nafi. Adapun beliau sekarang berada di Al-Azhar Mesir di kuliah Lugha Arabiyah Ayo, dan prodi sejarah dan Sejarah ya teman-teman. Sejarah dan Peradaban. Adapun pengalaman beliau itu sangat banyak sekali. Sangat kami ringkas. Beliau pernah menjadi ketua umum komite pemberkasan beasiswa Al-Azhar. Beliau juga pernah menjadi ketua organisasi kajian Ar-Razi tahun 2023. Dan masih banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau, mengajarnya beliau sangat banyak sekali terutama di Mesir ini. Baik, Ustadz. Nah, kawan-kawan Hiwar semuanya, yang bersama kita hari ini adalah narasumber yang ahli dalam sejarah dan arsitektur Islam. Beliau juga seorang penulis yang telah meluangkan waktunya beliau untuk menulis buku-buku yang ada di depan kita ini, yaitu buku Mustalahul Imarah dan juga Jejak-Jejak Qal'ah. Seperti apa isi dan juga menariknya buku-buku ini, eh, mari kita telusuri bersama-sama. Baik Ustadz, ayo. eh ini sangat menarik sekali nih Ustadz nih. Soal mahasiswa Al-Azhar yang kemudian menerbitkan buku dalam bahasa Indonesia, dan Alhamdulillah. kita tahu sekali maksudnya sangat susah sekali untuk kita mahasiswa Al-Azhar yang belajar di sini, yang diharuskan kuliah, terus kan diharuskan ngaji bersama sama Mas Said Talaki, kemudian bisa sampai menulis kitab. Ini apa Ustaz yang mendorong antum untuk menulis buku-buku ini Ustaz? Oke. Oke, bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Terima kasih sebelumnya Mas Syafi'i, Ustaz Syafi'i, berserta juga teman-teman media Hiwar yang saya banggakan. Saya merasa terhormat bisa diundang ke sini. Oke, mungkin tadi pertanyaan adalah tentang apa yang mendorong saya menulis ini ya. Yang pertama gini, teman-teman dan juga Mas Syafi'i. Jadi dalam agama Islam, terutama di dunia mahasiswa sekarang, dalam Binjai Al-Azhar, itu kita banyak sekali bergelut dengan berbagai khazanah Islam. Contohnya dari ilmu-ilmu agama atau adabi dalam bahasa kita kan, ada yang ahli dalam bidang akidah, usul fikih, kemudian balaghah, mantik, nahwu dan lain sebagainya. Banyak sekali. Saya itu sebenarnya menulis buku ini, faktor pertamanya adalah saya ingin menjadi sebuah labinah atau menjadi puzzle pelengkap daripada peradaban Islam. Masya Allah. Atau dari sekian khazanah Islam. Yaitu apa? Arsitektur Islam. Karena ini yang terkadang sering terlewat. Benar-benar. Oleh teman-teman ataupun para mahasiswa muslim lain. Jarang diekspos oleh orang-orang. Betul. Karena sejatinya mereka mungkin prioritasnya mungkin ilmu-ilmu yang maqasid ataupun masail. Nah ini sebenarnya ini dibilang ilmu agama juga, iya juga. Namun dibilang ilmu kauniyah juga, iya juga. Nah ini yang menjadi salah satu unsur penopang dari sebuah peradaban secara madiyah. Dari sebelum itu kan ada yang namanya hadoroh. Jadi hadoroh itu luas. Nah itu mencakup berbagai banyak hal, termasuk tadi yang saya katakan yaitu khazanah Islam. Ada pendidikan, pengajaran, kemudian ada juga pembangunan. Nah inilah yang ingin saya ambil itu. Itu faktor yang pertama. Saya ingin melengkapi
peran salah seorang mahasiswa atau apa dalam arsitektur Islam atau dalam kutip peradaban Islam itu sendiri secara fisik. Yang kedua, untuk buku yang pertama ini yang Mustalah Imarah, ini sebenarnya ada 2 fase. Fase riset dan juga fase penulisan. Jujur saja, dalam kepenulisan Mustalah Imarah ini saya tulis kurang lebih sekitar 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan saja? Yang lama itu risetnya. Saya kan semua penulis seperti itu. Yang lama itu risetnya. Riset lama kemudian kalau menulis bisa dalam berapa bulan. Betul, makanya kan ada namanya proses historiografi. Itu lebih mudah karena sebelumnya ada proses yang sulit, yaitu heuristik atau dari pengumpulan sumber sampai survei lapangan juga sampai ke pengolahan data. Jadi diusahakan data itu benar-benar akurat dan harusnya ya harus faktual. Gitu. Faktornya itu. Nah, ditambah lagi untuk penulisannya, itu didorong oleh ketika saya sakit. Jadi saya ada sakit di sini, di dada, dan itu mengakibatkan saya nggak bisa berkegiatan. Padahal kan saya suka berkegiatan orangnya. Ketika itu memaksa saya untuk tidak berkegiatan, akhirnya saya hampa di kamar. Namun dengan itu saya cuma bisa membaca dan juga menulis. Nah, disitulah saya punya ide, oh iya, saya kan punya riset sebelumnya. Akhirnya saya tuangkan itu ke dalam menjadi sebuah buku. Saya tasnif detik itu juga. Itu untuk yang Mustalah Imarah. Jadi berawal dari antum kemudian terkurung di dalam kamar karena sakit. Iya, itu sakit kan penyakit dalam. Kemudian hal itu disampaikan ya antum ya. Dari situ saya ya Allah, semoga ini menjadi amal jariah dan juga ini bisa menjadi nanti suatu saat bisa menjadi navigasi bagi teman-teman yang ingin menyelami peradaban terutama di Kairo atau di Mesir. Itu yang Mustalah Imarah. Seperti cerita-ceritanya Imam Busairi ini ya. Jelas, karena gini, prinsip yang baik adalah mengubah musibah menjadi sebuah wadah berkarya. Masya Allah. Intinya gitu. Jadi kalau kata salah satu tokoh orang Barat mengatakan learning from mistake. Itu kan belajar dari kesalahan. Kalau ini belajar atau berproduksi dari saat musibah di titik terendah. Karena terkadang saat titik terendah itu menjadi awal dari sebuah perubahan besar. Benar. Nah, itu saya terapkan banget dalam kehidupan saya. Sama sekali Ustaz beta ini. Iya, alhamdulillah. Oke Ustaz. Sejak kapan Ustaz ini antum menerbitkan buku ini? Apakah sudah lama atau baru kemarin-kemarin? Untuk yang buku Mustalah Imarah saya terbitkan 2022. 2022 kemarin, 2 tahun yang lalu. Iya. Untuk yang Jejak Qol'ah ini saya terbitkan kemarin banget. Mungkin nggak sampai 5 bulan yang lalu. Saya terbitkan berarti 2024. Ketika saya pulang, saya kasihkan draftnya ke penerbit. Alhamdulillah terbit dan lancar. Masya Allah. Ya, semuanya berkat rahmat dan ridho Allah tentunya. Berarti jarak antara 1 dan 2 buku ini ada sekitar 2 tahun saja ya Tad ya? Nah, betul. Jadi meskipun ini jaraknya ini setahun atau lebih lah ya, beberapa bulan. Tapi risetnya ini bareng. Risetnya bareng. Tapi dituangkan dalam tulisannya itu berjarak. Betul. Risetnya kan sama-sama tentang arsitektur. Iya. Nah, itu dari unsurnya ataupun perangkat bersuatu fitur. Dan juga tentang kisah-kisah di baliknya. Nah, ini semuanya saya rangkum, saya kumpulkan semua datanya. Namun peletakan tinta pertamanya beda waktunya. Jadi yang Mustalah Imarah dulu, baru nanti Jejak Qol'ah. Dan ini kan sebagai tashil ya. Karena sebelum saya nulis Mustalah Imarah ini, saya sebelumnya belajar Mustalah Hadis kebetulan. Manzumah Baiquniyah, nama Nukhbatul Fikar. Itu saya awalnya dari sana itu, salah katakan saya kayak menggunakan metode Thoriko Muhadis. Masya Allah. Jadi sebelum kita menyelami lebih dalam tentang peradaban Islam atau dunia arsitektur, maka alangkah lebih baiknya kita tahu tentang mustalahat terlebih dahulu. Ketika udah tahu mustalahat, baru nanti akan enak ketika membaca kitab-kitab yang lebih tinggi levelnya. Kira-kira itu. Masya Allah Ustaz ini. Allah. Lanjut Ustaz. Apa sih Ustaz yang dibahas dalam buku ini? Ini kan tadi kita bicara tentang buku yang antum bikin ya, bukunya itu tulis Mustalahul Imarah, dan juga Jejak Qol'ah. Betul. Apa sih isi daripada buku itu sendiri? Apakah itu hanya buku sejarah biasa atau kemudian
buku-buku yang kemudian diajarkan di universitas atau apa? Seperti apa sih Ustaz isinya dari kedua buku ini? Oke, yang pertama, kalau antum tanya semua anak-anak atau teman-teman mahasiswa Tarikh Hadroh, Ya. buku 2 ini tidak masuk dalam diktat. Tidak Ini ada hasil dari ekspor. Oh. Betul. Ini bukan secara spesifik. Ini kan hasil ekspor saya sendiri. Mungkin ada beberapa materi-materi Iya, yang iya. ada, cuma saya ambil dan saya rancang menjadi buku ini. Gitu. Masya Allah. Nah, isinya tentang apa? Kalau Mustalahul Imarah lebih ke tashil tadi sudah saya katakan di awal. Jadi perlu kita ketahui, Ustaz, penulis itu mempunyai itijah ta'lif atau orientasi dia menulis. Yep. Contohnya misalkan ketika seorang ulama menulis tentang Sirah Nabawiyah kita katakan ya. Namun beliau niatnya adalah untuk mempermudah orang agar tahu periodiknya dulu. Ya, Secara utuh dulu kan kalau kita mau belajar sirah. Maka Ibnu Saidinas membuat kitab Uyunul Athar dan juga Nurul Uyun. Iya. Kemudian Syekh Khudori Bek membuat kitab Nurul Yakin Nurul fi Yakin. Sirati Sayyidil Mursalin dan lain sebagainya. Adapun Imam Baihaqi ingin mengedepankan tentang mukjizat, kemudian bukti-bukti bahwasanya Rasul benar-benar nabi. Ya. Maka dibuatlah kitab Dalailun Nubuwah. Benar. Nah, setiap penulis mempunyai itijah ta'lif masing-masing. Nah, untuk saya Kalau antum yang Mustalahul Imarah itijahnya adalah untuk memudahkan paling dekat itu adalah mempermudah mahasiswa ketika mereka jalan ke Sari Muiz ataupun jalan ke sekitar-kitar Kairo tua, mereka itu datang bila ilm, mempunyai sebuah vibe tersendiri, seakan-akan mereka akan terbang ke dimensi abad pertengahan. Kayak gitu. Jadi gitu, niat saya kayak gitu. Kemudian juga kata senior kami itu datanglah ke suatu tempat min babil ilm, la min babil awam. Jangan sampai kita masuk ke suatu tempat atau situs ataupun yang lain-lain tanpa tahu sejarahnya. Kita ziarah pun minimal kita tahu kisahnya atau biografinya Imam Syafi'i, kemudian kayak Sayyidah Nafisah dan lain sebagainya. Kayak gitu. Untuk yang jajak qol'ah ini enggak ada drama sebenarnya, enggak ada. Murni karena keinginan saya sendiri. Karena apa? Ada saya punya teman membuat kitab Syarih Muiz. Iya, ada Ya, tahu kan? kitab ya. Teman saya, yating saya. Kemudian ada juga teman saya yang membuat kitab atau buku berjudul Sejarah Mesir Kuno. Maka mereka sudah memenuhi dalam bidang masing-masing ini. Sudah memenuhi khazanahnya masing-masing. Maka saya ingin menulis yang masih kosong. Melengkapi yang qol'ah itu masih kosong dan belum ditulis dan orang-orang pasti banyak ke sana. Benar. Itu termasuk salah satu situs yang elit. Yang elit dan banyak dikunjungi itu. Banyak dikunjungi, mahal 30 ya, tapi nggak mahal kalau punya karena lebih Ustaz. Kalau buat pengunjung turis itu udah mahal banget. Betul, maka di situ saya buat agar mereka di sana nggak rugi ketika pulang. Nah, Mohon maaf. Jadi ketika mereka ke sana, wisata-wisata gitu atau ke tempat yang mempunyai unsur sejarah, mereka tidak hanya mendapatkan foto. Nah, Foto kemudian di story, nggak cuma itu. Mereka punya ilmunya dan pulang dengan wawasan yang sudah melekat di otak mereka. Makanya di sini untuk yang jajak qol'ah ini rancangannya saya buat ini kan karya ilmiah, hasil riset selama 1,5 tahun kurang lebih atau 2 tahun yang ini. Itu saya pakai unsur sastra, kayak novel. Jadi alur ceritanya bisa enak untuk dibaca lama ini. Betul, jadi ada salah satu tokoh namanya Nova. Nova saya buat di situ. Sebenarnya Nova itu saya, Nafi. Cuma buat Nova saja. Nah, jadi saya alirkan itu dimensi-dimensi dari awal spektrumnya lah ya, agar teman-teman baca sejarah tidak bosan. Karena banyak banget di sini sejarahnya. Iya. Dari zaman Salahuddin Al-Ayyubi sampai zaman Turki Utsmani. Bahkan sampai modern. Nah, di situ saya buat mengalir agar mereka yang masuk ke buku ini bisa seakan-akan terbang bersama mereka yang ada di dalam buku ini. Mengikuti cerita yang ada di buku. Betul, dan uniknya lagi hampir beberapa alurnya itu sama seperti kisah saya sendiri. Persisnya Saya ambil, saya taruh di sini, saya kasih inilah ya lebih-lebihan. Tapi untuk sejarahnya, datanya itu berlipat-lipat keakuratannya. Karena kenapa? Sebelum semua ini, saya juga masuk ke ini ya, kayak kelas gitu di Halqa Foundation. Itu Halqa Muassasatul Haqqah li Ihya'i Turath Al-Arabi Al-Islami. Litanmiyah. Jadi itu untuk mengembangkan turas-turas gitu. Jadi sebelum ada tulisan-tulisan ini udah ada kemudian pengetahuan antum dari alhamdulillah dari kelas-kelas itu ya. Betul. Jadi dikala kita sudah merasa meskipun kita nggak boleh merasa cukup, tapi kita tahu sendiri kapasitas kita. Benar. Dan jikalau memang dibutuhkan, maka kita segera tuangkan itu agar bisa abadi tulisan kita. Masya Allah. Gitu. Oke, Ustaz. Bincang-bincang soal buku arsitek. Ya. Atau buku sejarah. Saya dulu ya. Silakan. Sambil minum ya. Santai saja, Ustaz.
mengenai tentang buku tentang arsitektur Islam. Ya. Apa nih hal yang unik daripada dunia arsitek Islam itu sendiri? Oke, Antum ini kan maksudnya bergelut lama nih dalam bidang arsitek Islam. alhamdulillah. Apa nih barangkali untuk orang-orang awam yang kemudian, apa itu arsitek Islam kemudian, pentingnya apalagi kemudian urgensinya agar kita tahu seperti apa itu, Ustaz? Oke, jadi pertama gini, Ustaz. Jadi pertama kali perlu kita ketahui adalah kita harus melek hadoroh atau melek tentang peradaban. Peradaban itu Jangan sampai kita memandang peradaban itu hanya fisik. benar. Misalkan bangunan-bangunan udah runtuh, itu peradaban. Ah, Kita sekarang itu juga hidup di dalam peradaban, di atas peradaban dan akan membangun peradaban. benar benar sekali. Jangan sampai kita menganggap peradaban itu hanya masa lalu yang terbuang sia-sia. Peradaban itu nanti akan erat kaitannya dengan sejarah. Makanya di Al-Azhar itu dibuat tarikh wal hadharah. Ah, Manusia itu kan orangnya, tokohnya nih. Peradaban adalah hasil pengejawentahan pemikiran manusia berbentuk sebuah hal yang nyata atau manifestasi, itu adalah peradaban itu. Dan kita sekarang tugasnya membangun peradaban itu. Kalau kita lihat nih, kalau kita bagankan hadoroh itu sama dengan umron. 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 Makanya dulu kita sekolah itu yang 2 bulan di Halaqah Foundation, Iya. kita masuk kelas fiqhul umron. Pemahaman lebih mendalam tentang umron. Hakikatnya apa? Jadi umron itu sama dengan hadoroh. Umron itu dalam bahasa itu apa, Ustaz? Penataan atau kemakmuran suatu peradaban. Oh, Intinya seperti itu. Dalam segi kehidupan apapun aspeknya. Perdagangan, iqtisadi, ekonomi kan. Kemudian tijariyah, perdagangan. Lalu ada diniyah, agama. Bukan Islam doang. ya. Ada si unsur toleransi juga. Karena Islam sejak awal itu udah memegang erat dengan nilai toleransi. Kita bisa lihat di Piagam Madinah kan ketika Rasulullah membangun daulah Islamiyah fil Madinah. Nah, kita bisa bagi dua. Umron atau peradaban kita bagi dua. Yang pertama ada as-saqafah As-saqafah. wal madaniyah. Ya. Saqafah ini berbentuknya tidak kelihatan di depan mata. Hal-hal yang imaterial. Betul. Sementara yang madaniyah itu materi. Contohnya apa yang saqafah? Pemikiran Islam, Pikiran Islam. harokatu tarjamah, Benar. harokah ilmiah, Ah, diniyah, dan lain. Sementara madaniyah itu contohnya bisa hal yang fisik. Contohnya misalkan bangunan, seni, benar benar. kemudian industri sinaah dan lain sebagainya. Itu perlu kita ketahui. Dan arsitektur Ya, salah satu dari peradaban. daripada Salah berat. satu loh ya. Bukan Ya. semua arsitektur berarti peradaban enggak. Ya, ya. Gitu. Dan itu saya jabarkan lagi arsitektur ini secara mendalam di 2 kitab ini. Tuh. Kalau dalam bahasa Arabnya kan arsitektur kan al-imarah. Al-imarah. Arsitek namanya al-mi'mar. Al-mi'mar. Maka dokter kami di Al-Azhar, Ah. itu dosen saya juga sekarang, alhamdulillah. Beliau membuat kitab judulnya Al-Faqih wal Mi'mar. Al-faqih wal mi'mar. Iya, itu membahas tentang Membahas. apa? Tentang akar-akar hukum fikih atau syariat Islam atau falsafah Islam ke dalam arsitektur Islam. Masya Allah. Banyak contohnya, Ustaz. Kalau antum cari anda ke Masjid Al-Azhar banyak contohnya. Jadi Islam itu ternyata bukan cuma memperhatikan soal ibadah doang, Iya. tapi juga sampai arsitektur, sampai kenapa kok ada sohan di dalam masjid? Iya iya iya. Kenapa kok lampu itu Iya. yang di Al-Azhar yang bergelantungan itu Iya. seperti itu bentuknya. Dan kenapa namanya mishkat? Iya, benar. Nah, itu perhatian Islam itu menyeluruh. Maka betul sekali ketika dikatakan Islam itu rahmat lil alamin. Dengan nabinya juga rahmatan lil alamin. Benar. Nah, contohnya selalu kita ambil. Antum tahu lampu yang di Sultan Hasan itu kan? Iya, Atau di Al-Azhar yang Lampu berkelantungan ya. banyak gitu. itu kalau itu pun ditata. Hal sedemikian itu ditata rapi dalam Islam. Bahkan sampai dibagi. Ada namanya sistemnya Ya. al-inarah, penerangan. Penerangan. Dan penerangan dalam peradaban Islam itu dibagi antara siang dan malam. Penerangan siang ada sendiri, Iya. penerangan malam ada sendiri. Penerangan siang nanti ada contohnya ada syubak, ventilasi. Ventilasi. Tapi bukan ventilasi udara saja. Semacam jendela-jendela gitu. Betul, ventilasinya bisa berupa ventilasi cahaya. Ya. Dan itu banyak jenisnya. Contoh ada syakshikhah, ada syubbak syamsiyah, syubbak qamariyah, kemudian syubbakul inarah. Yang mana nanti itu kemudian bisa masuk cahaya matahari, cahaya bulan, Iya, angin. betul sekali. Jadi angin masuk, cahaya masuk, double fungsi. Nah, kenapa kok sampai siang kok harus ada inarah atau harus ada pencahayaan? Karena ruang itu gelap, Zak. Benar benar benar. Ya kan? Benar. Makanya ada sohan untuk memancarkan cahaya dan membiaskan ke dalam. Itu sementara malam banyak lagi, ada miskat, ada thuraya, ada Benar. tanur, kemudian ada syam'adan. Nah, Sementara kalau antum lihat filsafat ini kita ambil satu aja nih. Miskat, ya itu lampu yang sering kita tahu ya. Itu kan banyak ya. Jumlahnya? Biasanya bergelantungan di
atap-atap masjid yang kuno, masjid-masjid yang Patungan itu ya nih. iya betul. Itu miskat itu kan diambil dari, berbasisnya Al-Qur'an. Dari Al-Quran. Miskat itu Miskat saja aja. Nah, di situ, para mikmar muslim oh ya, uniknya lagi Ustaz, mikmar dulu atau arsitek, tidaklah menjadi seorang arsitek kecuali dia paham agama, hafal Quran, paham fikih, paham lugah, dan paham akidah. Masya Allah. Sehingga apa? Mungkin dia ketika membuat sesuatu, totalitas. Nah, kembali yang tadi itu, miskat ini dinyalakan. Yang buat ada sendiri, dan totalitas, profesional. Yang menyalakan ada sendiri, namanya al-waqqat. Al-waqqat itu harus standby sebelum maghrib. Jadi ketika maghrib ada sekitar 9 orang, dia dinyalakan satu-satu. Dan menyalakannya harus pakai minyak zaitun. Oh seperti itu. Iya. Kenapa zaitun? Karena zaitun ternyata setelah diteliti, zaitun ini ketika dibakar Iya. akan menghasilkan asap dan Benar. asapnya tidak mengakibatkan gosong. Gosong yang di atas. Katanya gosong. Iya itu. Segitunya telitinya arsitek-arsitek muslim zaman dulu. Karena mereka paham agama. Dan mereka juga sering konsultasi dengan para ulama. Contoh Baghdad dulu. Baghdad Ya. salah satunya yang menjadi andil dari pembangunan sama Abu Ja'far Mansur kan Imam Abu Hanifah. Benar. Nah, di situ yang sebenarnya yang perlu kita contoh di zaman sekarang. Profesional itu bukan hanya untuk orang-orang atas. Tapi apapun pekerjaannya. Mulai dari tukang roti sampai bupati. Mulai dari tukang cukur maupun gubernur. Mulai dari tukang teri, ikan teri, penjual teri, sampai menteri. Masya Allah. Itu semuanya harus profesional. Benar. Kalau semua profesional, istilah katakan serius dalam bidang masing-masing. Benar. Maju peradaban. Ya kayak gitu peradaban maju itu. Kayak gitu harusnya. Nah, Jadi apa namanya, arsitektur ini kemudian sangat perlu sekali untuk kita karena dalam peradaban itu pun bukan hanya hal yang imaterial, hal yang materialnya itu pun perlu banget dan diperhatikan. Dan itu wujud keadilan Islam juga, memperhatikan sesamanya juga. Nah, beleng tadi, miskat ini dinyalakan sebelum maghrib. Oke. Untuk penerangan utama. Benar. Ketika sudah masuk ke awal sepertiga malam, miskat dimatikan. Dimatikan semua. Walaupun masih malam itu Ustaz. Kan gelap kan kelihatan. Iya. Ternyata enggak. Ada salah satu pencahayaan lain namanya as-suraya atau tanur. Itu dinyalakan dan cuma satu tapi gede. Kalau sekarang kena nagof bahasanya. Iya benar nagof. Itu kan satu doang. Ini lebih redup dibandingkan itu. Kenapa kok ketika malam dinyalakan yang suraya tapi dimatikan miskat? Karena rata-rata banyak orang yang sedang berangkat tahajud. Ini mempengaruhi psikologi. Jadi ketika orang-orang itu akan ke masjid, sholat tahajud di awal sepertiga malam, maka suraya ini atau tanur ini akan menyinari dengan redup, diiringi dengan celah-celah cahaya yang keluar dari ornamen. Yang itu akan nempel ke tembok sehingga ketika orang sholat, Masya Allah khusyuknya. Indah sekali Ustaz ya itu. Segitunya Islam itu memperhatikan. Semuanya tidaklah dilakukan kecuali berbasis dengan falsafah Islam. Gitu. Tuh, masih banyak itu Pak. Udah yang menyinggang itu ya. Sekali ini baca aja di sini. Semuanya isinya itu ilmu semua dan filosofi. Ada seni dalam hidup ketika kita mengetahui harus ada apa namanya sejarah arsitektur keislaman tentunya. Betul sekali. Lalu nih Ustaz, apa namanya? Hal apa saja sih yang mungkin berkesan bagi antum ketika sedang menuliskan buku-buku ini Ustaz? Kan ada kemudian setelah menulis buku ini kemudian aku mendapatkan apa, kemudian saya mendapatkan apa, atau mungkin ada kepuasan pribadi yang nggak antum dapat sebelumnya nih. Oke. Gitu Ustaz ya. Sambil ngeteh Ustaz ya. Terus silakan. Kita juga ngeteh. Oke Ustaz. Nikmat sekali. Nulis itu banyak niatnya. Iya. Banyak ada yang orang niat nulis untuk cari uang. Ada yang untuk menyebarkan pemikiran. Benar. Dan ada nulis untuk menambah prestis. Dan juga emang ada yang nulis untuk mengabadikan pengetahuan. Benar sekali itu. Qayyid suyudaka bil hibal wal thiqah gitu kan. Dalam mahfudhatnya itu. Nah, kalau saya pribadi itu nulis yang pertama ini tadi dari hasil kegalauan kayak iseng awalnya. Karena saya nggak ada niatan nulis dulu. Tapi di sini saya punya niat untuk mengisi kekosongan khazanah Islam dalam sisi arsitektur Islam. Itu. Dan juga apa? Mungkin saya masukin kriteria nomor berapa tadi untuk menyebarkan pemikiran atau memahamkan orang-orang tentang warisan-warisan budaya Islam dari sisi material itu. Gitu. Kemudian apa namanya? Dalam penulisan ini banyak sekali ya kesan-kesan ini kan. Banyak. Kemudian yang pertama mungkin alhamdulillah ya, mungkin ini berkat dari Allah. Sebenarnya saya tuh di awal kesini tuh pengen humul orangnya. Pengen tertutup nih sekarang banget. Cuma kalau Allah menakdirkan seperti ini alhamdulillah. Bukan berarti saya merasa tenar enggak. Iya. Cuma
beberapa ini alhamdulillah ya, bi barakatillah wa bi ridhah, dapat banyak undangan, dapat banyak tawaran untuk Seminar. menemani Ah, seminar, menemani tamu-tamu dari Indo juga. Masya Allah. Alhamdulillah beberapa teman-teman mahasiswa juga, Ah, beberapa kali lewat itu, "Ustaz, antum yang buat tulis ini." Alhamdulillah. Sampai bilang gini tuh, saya yang paling kesana adalah ketika, teman itu, ya akhi itu bilang gini, "Ustaz, terima kasih antum sudah membuat buku ini, sehingga membuat saya melek dengan sejarah dan juga peradaban." ada rasa tersendiri di hati Masya Allah. kita ketika ada orang bilang Iya, seperti itu ya. benar benar. Untuk masalah materialistis atau uang, saya kira kalau saya pribadi nggak terlalu bermasalah kan. Entah itu saya mau dapat 15% itu nggak masalah. Karena yang penting adalah kepuasan batin. Kepuasan batinnya. Iya, karena kan idola saya kan Imam Suyuti, Ah, kemudian Ibnu Hajar Asqalani, Masya Allah. dan lain-lain sebagainya itu. Menulis pasti ya ikhlas, gitu. Imam Syafi'i, membuat usul, fiqh. Iya. Nah, semuanya itu akan menjadi amal jariah bagi kita. Kemudian kesan berikutnya adalah ketika proses nulis ya. Nah, ketika proses nulis ini. Yang Gimana pertama, proses nulis? saya mendapatkan sebuah inspirasi di tengah masa-masa ujian. Bayangkan ketika ujian semuanya fokus di diktat, semuanya fokus ke muqarrar, tapi saya enggak. Saya malah nulis. Antum kemudian, meluangkan waktu di saat orang-orang itu banyak yang tidak mau diganggu waktunya, Ustaz. Betul. Orang-orang ketika 1 bulan sebelum ujian Al-Azhar kan kita tahu sendiri Oh, nah bagaimana sih untuk harus kerasnya. betul. Nilai tidak mencukupi, tidak naik. Antum bahkan kemudian meluangkan waktu untuk menulis, Ustaz. Iya. Masya Allah. Untuk rahasianya, Gimana gimana itu gimana itu? bukan berarti saya nggak peduli ujian. Iya, siap. Justru saya peduli ujian banget 3 bulan sebelum mereka peduli ujian. Justru lebih lama persiapannya daripada orang-orang. Jadi kan sebenarnya betul. Jadi kan gini ya, kekuatan kita ini kita kumpulkan di akhir malam biasa. Tapi saya membagi kekuatan ini menjadi 3 bulan setelahnya, apa sebelumnya. Jadi saya caranya masuk kuliah terus, Ya. kemudian mutolaah sebelum sesudah kuliah. Sebelum dan sesudah. Iya ya, sebenarnya saya kembali ke masa dulu ya. Iya. Prinsip-prinsip seperti ketika kita SD ataupun SMP itu kita pakai aja. Benar. Masuk kuliah terus, masuk sekolah terus, Sekolah terus, kemudian ada namanya takror ya. ya malamnya Iya, pelajaran. gitu aja simpel sebenarnya. Benar benar. Nah, dari situ ketika masa-masa ujian saya tulis ini, Iya. itu di atas jam 12. Tetep dong, meskipun gitu-gitu saya tetep perhatiin ujian juga. Cuman ketika udah jam 12 teng malam, Mhm. saya tutup diktat, saya singkirkan, saya ke laptop, depan laptop, kemudian saya ketik. Waktu istirahat antum gimana itu? 2 jam, ya jam 2. Jam 2. Masya Allah. Yang laki-laki Bro, Oke, seperti biasa. laki-laki harus kuat. Sahirul lail. Betul. Malam adalah waktu terindah untuk kita semua. Iya, Sendiri. betul. Nah, itu termasuk dalam hal-hal yang tadi antum ceritain termasuk dalam tantangan-tantangan antum dalam menulis ya, Tat, ya? Tantangan. Atau ada bahkan lebih ketika antum menulis buku atau kemudian sampai bisa menerbitkan buku ini tuh tantangannya apa saja, Tat? Masing-masing buku punya tantangan. Wih, menarik ya. Yang pertama ini tantangannya sebenarnya ini bukan buku pertama saya. Buku pertama saya itu sebenarnya sejarah kota Mekah. Ada Topografi Mekah. Itu harusnya saya nulis itu. Habis saya umroh, saya umroh, tapi di sisi lain saya mungkin mutawif juga. Di sisi lain saya juga meriset di sana. Saya ke Maktabah Haramain, kemudian saya riset bahkan sampai saya rasain jalan kaki ke Jabal Thawr. Sejauh itu. Betul, 10 kilo, 2 jam 10 menit, 26 detik. Wah, Saya masih ingat karena di saat musim panasnya ya. betul, musim panas banget, hampir 49 itu ketika derajatnya. Kenapa? Saya ingin merasakan bagaimana Rasulullah hijrah dulu. Masya Allah. Sehingga kan terserap dalam kita bisa terus tadabbur gitu. Nah, ketika pulang dari Mekah, saya udah nulis hasil riset saya di Mekah. Udah sekitar beberapa halaman, udah hampir ratusan. Ternyata qadarullah laptop saya hilang. Otomatis file juga hilang. Maka dari situ ya udah, setahun setelahnya barulah beberapa bulan setelahnya saya nulis ini. Gitu. Jadi ini hasil daripada musibah saya dari gagalnya saya menulis sejarah kota Makkah Madinah. Selalu ada rasa perih juga, ada rasa manis yang kemudian sekarang bisa antum merasa ya, Tat. Betul. Sampai kehilangan buku pertama antum yang tadi yang buah. Dan itu saya udah susah lagi kan nyari di mana, apalagi udah ditulis filenya di situ semua. Sementara yang ini itu saya sampai sakit. Kalau yang ini ya, Jejak Qal'ah, Yang buku yang kedua ini. setelah saya nulis ini ya, itu saya kan pulang, Iya. langsung saya sakit. Soalnya langsung sakitnya pas di rumah untungnya. Penulisnya duduk kan, kebanyakan duduk kan sakit juga, penyakit juga di dalam. Akhirnya saya di rumah periksa langsung ke dokter dan ternyata ya ada penyakit itulah ya pokoknya. Kemudian saya
diam diri di rumah, nggak kemana-mana, dan alhamdulillah sembuh. Kenapa sembuh? Sembuhnya adalah ketika saya nulis buku lagi di rumah. Mulai nulis lagi buku rumah. Iya, bukunya itu ya untuk adik saya sebenarnya, makanya nggak saya terbitin. Ada buku khusus nih? Buku khusus, namanya judulnya Dunia Santri, Refleksi atau enggak Kiat-Kiat Bahagia di Pesantren. Karena ketika itu adik saya mondok, pertama kali mondok dan nggak pernah ngerasain mondok, makanya saya transfer semua pengalaman saya, kemudian hasil belajar saya dulu Ta'limul Muta'alim, saya tuangkan di buku itu, pengalaman, saya kasihkan ke adik. Karena gini, saya nggak pernah ketemu adik saya itu. Dari kecil sampai sekarang, dari lahir sampai sekarang. Jadi jarang-jarang terus Dari sifatnya. lahir dong. Tuh, makanya meskipun saya nggak bersama kamu, minimal kamu bersama bukuku. Masya Allah. Top language-nya antum itu menulis ya. Manusia itu harusnya menulis, apalagi dunia akademik. Kenapa? Apalagi kita mahasiswa nih, Benar. dan kita jatuhnya kan intelek ya, calon-calon intelek gitu. Maka menulis itu sebuah keniscayaan dan sebuah kewajiban. Ulama dulu pernah mengatakan dalam diktat saya di pelajaran Alkitabah, tarikh kitabah itu, man la yaktub fayaduhu yusrah. Man lam Barang siapa yang nggak nulis, maka tangannya sama seperti tangan kiri. Tangan kiri kan nggak nulis. Nah, terlepas dari kidal atau enggaknya. Iya, ya sama aja, dia nggak punya tangan. sia-sia Sana harus. benar. Tantangan terberat antum sampai kemudian bisa mencetak buku ini nih, Ustaz. Apa aja nih tuh? Kemudian yang sampai sekarang kita bisa antum lupain, yang kayak tadi kan antum sakit kemudian sambil menulis. Apakah ketika menerbitkan buku ini kemudian susahnya minta ampun, antum ke beberapa penerbit kemudian ditolak atau seperti apa ini antum? Oke, pertama mungkin Ana di PHP-in. Di PHP-in. Nah, istilah kata slow respon. Karena udah hubungi 5 penerbit. Sampai 5 penerbit itu antum 4 hubungin. ini nggak direspon, cuma 1 yang respon. Mungkin nggak saya sebut nama ini ya. Iya. Alhamdulillah direspon dengan baik, langsung dikasih nomor WA-nya oleh mbak ini ya, petugas tuasnya itu. Saya kontakkan, saya telepon, saya kasih draft-nya. Alhamdulillah. Jadi, yang paling terberat adalah ketika itu tadi yang sakit itu. Iya. Dan juga tantangannya apa ya? Kalau dibilang tantangan sih saya nggak merasa tertantang ya. Karena saya udah biasa jatuh. Masya Allah. Ya alhamdulillah, gitu doang kayaknya. Oke nih Ustaz, kemudian untuk kita nih, teman-teman Rumah Hiwar sendiri, teman-teman Hiwar Media, apa nih kemudian yang bisa antum kasih untuk menyemangati kita ataupun motivasi apa nih untuk pemula-pemula yang kemudian ingin menulis, bahkan sampai mencetak buku, apa sih kiat-kiat yang harus kita lakukan? Oke. Supaya kemudian syukur-syukur alhamdulillah bisa cetak buku kayak antum ini. Oke, yang pertama, Suatu kebanggaan ini. ya bismillah. Semoga ini bisa bermanfaat juga nasihatnya. Pertama, seorang dikatakan penulis itu tidaklah ditandai dengan setelah terbitnya buku dia. Tapi semenjak dia sudah tertanam dalam jiwanya, jiwa-jiwa menulis, apapun tulisannya, entah itu artikel, entah itu story sekalipun. Maka silakan bagi teman-teman yang ingin memulai dunia kepenulisan, minimal EYD-nya diperbagus, apalagi bahasa Indonesia ya. Iya. Dimulai dari nulis story WA ataupun IG. Jadi caption yang di Itu jadi imbuhan di itu harus dipisah ketika setelahnya tempat atau waktu, itu harus diperhatikan dari situ. Nanti ketika kita berhadapan dengan laptop, jari kita menari-nari di atas keyboard, insya Allah akan lancar. Kemudian yang kedua, sering baca. benar. Baca, menulis. Jadi menulis tanpa baca tidak ada isinya. Tidak ada isinya. Fakidu sya'ila yu'ti. Seperti itu. Baik, Masya Allah sekali teman-teman, alhamdulillah Ustaz Fajar Ilman Nafi. Masya Allah banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat. Sangat berbobot sekali pembahasan kita pada malam hari ini tentang karya beliau Mustalahul Imarah dan juga jejak-jejak Qolah. Bisa didapat di mana saat ini kita buku ini? Oke deh, pengen beli nih. Oke teman-teman, pemirsa sekalian, kalau antum ingin mendapatkan Mustalahul Imarah, bisa dapat di Senat FBA, bisa DM ke IG-nya. Insya Allah masih ready dan akan dicetakkan. Kalau yang ini bisa antum dapatkan di Shopee sama Tokopedia. Di Shopee sama Tokopedia. Betul. Harganya kurang lebih 180. Bisa lah langsung check out. Sama. Seperti itu. Masya Allah sekali. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya, Sama-sama wawasan dan juga pengalaman yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Alhamdulillah. Semoga sukses selalu
dilancarkan dan dilancarkan studi dan segala urusannya, dan diberikan keberkahan dalam setiap perjalanannya. Amin. Dan untuk kawan Hebar semuanya, terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk terus membaca dan membaca seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Fajar Ilman Nafi ini, agar apa? Agar kita bisa menulis. Kemudian salam literasi dan semangat menulis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Saya Nur Muhammad Syafi'i. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.